Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sejarah Pangestu dengan NIM 2017-1429, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini saya mempresentasikan dari hasil tugas saya, perencanaan irigasi dan bangunan, yang diampu oleh dosen Pak Nasi pakai STMT. Yang pertama adalah gambar saluran tanah. Jadi secara umum bentuk potongan melintang saluran tanah adalah seperti gambar di bawah ini. Dengan keterangan B adalah saluran dasar saluran, H adalah kedalaman saluran, F tinggi jagaan atau freeboard, D lebar tanggul, dan 1 m adalah kemiringan tebing saluran. Selanjutnya adalah tabel besaran yang digunakan untuk pedoman perencanaan awal saluran tanah. Jadi sini adalah gambar dari besaran untuk pedoman perencanaan awal saluran tanah. Di sini yang pertama ada debit saluran dengan satuan meter kubik per detik, kemiringan tebing 1/m, rasio P per H, faktor K, kecepatan aliran V dengan satuan meter per detik, report FM, lebar tanggul DM. Kemudian dengan saya melihat di gambar selanjutnya ada soal, yaitu rencanakan dimensi sebuah saluran tanah yang harus mengalirkan air dengan debit Q sebesar 3,5 meter kubik per detik. Penyelesaian dari tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk debit Q sama dengan 3,5 meter kubik per detik dengan kemiringan tebing saluran 1/1,50, rasio P per H 2,3 sampai 3,10. Kita mengambil 3,0-nya, faktor K sama dengan 40, kecepatan aliran V sama dengan 0,6 sampai 0,65. Kita mengambil yang 0,6 atau 0,60, tinggi jagaan 0,6, lebar tanggul 1,50 m. Nah, rumus Q sama dengan A kali V. Jadi keterangan adalah Q sama dengan debit saluran meter kubik per detik, A sama dengan luas basah melintang saluran dengan satuan meter persegi, V sama dengan kecepatan aliran air saluran dengan satuan meter per detik. Maka 3,5 meter kubik per detik sama dengan A kali 0,60 meter per detik, sehingga A sama dengan 3,5 per 0,6 meter persegi sama dengan 5,83 meter persegi. Untuk rasio pH-nya sama dengan 3 dengan kemiringan tebing 1/1,50. Luas basah potongan melintang yang terbentuk trapesium adalah A 3,0 plus 1,5. Jadi selanjutnya adalah pembahasan, sehingga H akar 5,83 per 4,5 sama dengan 1,138 meter. B 3,0 H sama dengan 3 kali 1,138 M sama dengan 3,36 M. A sama dengan 4,5 kali H 2 sama dengan 4,5 kali 1,12 pangkat 2 meter persegi sama dengan 5,64 meter persegi. V sama dengan Q per A sama dengan 3,5 per 5,64 meter per detik sama dengan 0,60 meter per detik.
O sama dengan B plus 2 akar 1 kuadrat plus 1,5 kuadrat sama dengan 3,36 meter plus 2 kali 1,138 M kali 1,80 sama dengan 9,41 M. R sama dengan A per O sama dengan 5,83 per 9,1 menjadi 0,9619 M. V sama dengan K kali R 2 per 3 dikali I 1 per 2 sama dengan V per K kali R kuadrat per bang R 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 0,620 per 40 kali 06192 per 3 kuadrat sama dengan 0,004 VK kali R 2 pangkat 2 per 3 kali I pangkat 1 per 2 sama dengan 40 kali 0,615 kali 0,004 sama dengan 0,00204 meter per sekon, lebih kecil dari 0,6 meter per sekon, sehingga A sama dengan B plus Z kali Y sama dengan 2,4 meter 2 dan 2, B sama dengan B plus 2Y akar 1 plus Z kuadrat sama dengan 5,68, R sama dengan A per B sama dengan 2,4 per 5,68 sama dengan 0,422. Cek V saluran. V sama dengan K plus R 2 pangkat 2 per 3 kali 1 pangkat 1 per 2 sama dengan 40 kali 0,422 2 pangkat 2 per 3 kali 0,0004 sama dengan 0,00094, sehingga disimpulkan Q sama dengan V kali A sama dengan 0,62 kali 5,64 kuadrat sama dengan 19,72. Karena saluran pasangan. Perbedaan yang mendasar antara saluran tanah dan saluran pasangan adalah besaran kecepatan aliran air pasangan lebih tinggi daripada saluran tanah. Sehubungan saluran pasang lebih terhadap gerusan atau erosi serta memiliki faktor K yang lebih besar, sehingga tinggi kecepatan aliran pada saluran pasangan atau bedon yang dapat diizinkan sampai 2,0 meter per detik. Nilai faktor K untuk pasangan adalah 60, sedangkan beton adalah 70. Begitu pula karena kekuatan banyak lereng saluran pasangan dapat dibuat tegak lurus. Soal nomor 2, yaitu saluran di atas harus melalui tanah yang poros, sehingga untuk menghindari kehilangan air maka saluran dibuat dari pasangan. Rencanakan dimensi saluran tersebut. Penyelesaiannya adalah saluran pasangan K sama dengan 60, Q sama dengan 3,00 meter kubik per detik dengan V 2,00 meter per detik. A sama dengan Q, V sama dengan 3 per 2 meter per detik sama dengan 1,5 meter per detik. Luas basah sebesar 1,5 meter per detik dapat merupakan satuan luas Q4 dengan ukuran 1,5 kali 1,0 meter atau 2,0 kali 0,7 meter 0,75 meter ataupun setengah lingkaran dengan diameter 2,765 meter. Pemilihan bentuk luas basah sangat ditentukan oleh harga pembebasan tanah banding saluran lebar mahal, dan pengerjaan adalah bentuk segi 4 lebih mudah, sedimentasi adalah setengah lingkaran lebih bersih. Nah, ini adalah contoh
gambarnya yang pertama adalah gambar yang segi 4, kedua bergambar setengah lingkaran. Jadi saran dapat disimulkan dari hasil perhitungan analisa penggunaan alat-alat berat. Berdasarkan beberapa faktor aspek laksana pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. Pertama, dikarenakan banyak masalah yang dapat mengalami keterlambatan seperti halnya cuaca, hujan, dan pekerjaan selain pekerjaan aspal yang dapat mengganggu manuver alat berat, sehingga dapat mempengaruhi waktu dan memproduktivitasnya kinerja alat berat, menambah waktu yang jam kerjanya terlalu berat. Yang kedua adalah dalam melakukan perhitungan produktivitas alat, maka data-data alat harus betul-betul diperhatikan dari kapasitas, waktu, siklus, dan efisiensi alat berat, karena hal tersebut akan menentukan produktivitas alat berat yang digunakan. Yang ketiga, untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, dianjurkan menggunakan tenaga ahli yang profesional atau operatornya berpengalaman dan juga alat berat yang berfungsi dengan baik sesuai dengan hasil produktivitas dan efisiensi yang didapat dalam perencanaan. Selanjutnya, memudahkan akses akan dilaluinya alat berat seperti mengatur lalu lintas untuk mempersingkat laju dump truck. Kelima, sebaiknya pengendapan proses pemeliharaan alat berat dilakukan secara efektif agar alat berat yang digunakan dapat bekerja dengan optimal. Yang keenam, untuk meneliti produktivitas alat berat, selanjutnya direkomendasi mencakup keseluruhan aspek seperti biaya sewa dan bahan bakar alat berat, karena tugas akhir ini masih terbatas pada produktivitasnya saja. Yang ketujuh, diharapkan akan ada penelitian menggunakan metode yang lebih baik agar didapat perbandingan waktu secara keseluruhan. Yang terakhir, semoga akan ada penelitian alat berat yang lengkap serta mendetail mengenai penjelasan rumus dan alat berat yang sehingga digunakannya lebih mudah untuk dipelajari. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.